Harapan saya setelah ditetapkan oleh Bapak Gubernur Koster, saya sangat mengapresiasi lahirnya Perda nomor 4 tahun 2026 pengalihan fungsi lahan dan nomine ini bagian dari gerak cepat dalam menyelamatkan Bali ini. Ketua Koordinator Penyusunan Ranperda, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka, mengapresiasi langkah Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan peraturan daerah tentang pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan alih kepemilikan lahan secara nomine per 24 Februari 2026. Pria yang akrab disapa Gung Cok ini menegaskan bahwa pemberlakuan perda merupakan gerak cepat dalam menyelamatkan Pulau Bali, di tengah maraknya alih fungsi lahan produktif yang terjadi secara masif di sejumlah wilayah Bali. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali ini menekankan, dengan hadirnya perda yang memuat sanksi dan konsekuensi hukum, posisi Pekaseh menjadi lebih kuat dalam melindungi lahan pertanian. Hal ini bisa menjadi senjata bagi Pekaseh dalam melarang pengalih fungsi lahan. Yang mana mereka yang sebagai Pekaseh atau sebagai kepala subak memiliki senjata. Dalam arti dengan perda ini bagian dari senjata menyelamatkan ataupun melakukan peneguran. Karena di dalam perda ini termuat dalam sanksi hukum yang termuat apabila seseorang melakukan kesalahan. Nah, itu yang paling utama. Dan yang ketiga, dengan dilakukan perda ini sudah pastinya merupakan satu program dan visi Gubernur Bali Koster dalam bagaimana menyelamatkan Bali 100 tahun ke depan. Bukan hanya 100 ke depan, tapi menyelamatkan Bali, alam Bali untuk generasi seterusnya. Bagaimana Bali yang dikenal sebagai memiliki alam, yang memiliki budaya dan adat tidak terlepas dari kearifan lokal itu sendiri. Yang jelas kami selaku masyarakat dan selaku anggota Dewan mengapresiasi sepenuhnya penetapan Perda nomor 4 2026 ini dan mengucapkan terima kasih. Mari sama-sama dan menghimbau, mari masyarakat dari unsur terbawah, dari kalian adat, bendesa adat, kalian dinas, Pekaseh, subak, dalam bersama-sama dalam menjaga Bali ini, dalam menjaga perda ini, sehingga perda ini bisa berlaku dan disosialisasikan dalam kepentingan menyelamatkan Bali. Lebih lanjut ia menjelaskan, perlu adanya pendataan akurat terhadap lahan produktif. Dinas Pertanian di Kabupaten Kota didorong turun langsung berkomunikasi dengan subak dan Pekaseh, baik subak sawah maupun subak abian, untuk menyusun data terkini kondisi lahan di masing-masing wilayah. Selanjutnya, sosialisasi dari perda harus dilakukan secara terukur dan terarah, sehingga regulasi ini dapat berjalan dengan baik hingga unsur terbawah. Jadi dalam penyusunan raperda ini, kebetulan saat itu kami mengundang dari Kepala Dinas Pertanian, ini harus penataan ulang lagi. Jadi penyempurnaan RT RW yang terjadi karena tanah atau perkebunan atau persawahan itu yang mempunyai data itu adalah Pekaseh. Nah itu disampaikan oleh Dinas Pertanian sehingga data dari Pekaseh atau subak ini mampu untuk padanya menginventaris lahan-lahan yang produktif ya, karena kutip lahan yang masih produktif karena tidak terlepas dalam zona hijau, dalam zona LP2B ada lahan-lahan yang sudah tidak produktif. Nah, hal ini pendataan. Yang kedua, sosialisasi dari sosialisasi Perda nomor 4 2026 ini harus terukur dan terarah. Dalam arti gimana peran Dinas Pertanian di kota kabupaten mensosialisasikan ke bawah langsung. Nah, sehingga tadi saya sampaikan merupakan senjata bagi aparatur yang terbawah, termasuk subak atau Pekaseh. Tak hanya mengatur larangan, perda tersebut juga membuka peluang pemberian insentif bagi petani. Melalui pendataan lahan produktif petani berpotensi memperoleh bantuan pupuk, dukungan program pertanian, hingga kebijakan pembebasan pajak bagi lahan yang tetap produktif. Selain itu, dengan pemberian insentif ini harapannya dapat merangsang generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Tim Liputan melaporkan.